Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Adalah anak-anak, sudah siapkah kalian untuk menerima materi pelajaran hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita mulai belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, bisa menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, dan anak-anak bisa meyakini adanya Rasul Allah, dan yang terakhir, bisa menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Ini peta konsep materi pelajaran kita, iman kepada Rasul. Yang pertama, nanti akan kita pelajari makna iman kepada Rasul, kemudian sifat-sifat Rasul, dan terakhir tujuan diutusnya Rasul. Baiklah anak-anak, ap- apa arti iman? Ada yang tahu? Ya, iman adalah, jadi iman itu kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, percaya kepada rasul-rasul yang diutus Allah, percaya kepada hari kemudian atau hari akhir, dan percaya kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Lanjutnya, ini ada lagu yang berjudul Rukun Iman. Nada lagunya Tanjung Perak. Untuk liriknya seperti ini. Nanti kita ganti liriknya, nadanya Tanjung Perak. Kita mulai bersama-sama. Rukun iman ada 6. Satu Allah, dua malaikat, tiga kitab, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam kodok dan kodar. Nanti bisa anak-anak ulangi lagi ya. Semoga anak-anak bisa menyukai lagu tersebut dan supaya bisa hafal rukun iman. Selanjutnya, makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Makna itu arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya tadi percaya. Nah, arti dari iman kepada Rasul-Rasul Allah itu artinya kalian percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan.
Jadi iman artinya percaya. Nah, iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kalian percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul-Rasul sebagai suri tauladan. Suri tauladan itu contoh bagi kita umat manusia dalam menjalani kehidupan supaya kehidupan kita menjadi baik, benar, dan indah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diriku suri teladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya jujur. Yang kedua tablik, artinya menyampaikan. Yang ketiga amanah, artinya terpercaya. Dan yang keempat artinya fatonah, artinya cerdas. Ini bisa kita sambil tepuk. Ayo anak-anak, diikuti. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tablik, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatonah, cerdas. Supaya anak-anak mudah menghafal, dipakai tepuk juga boleh. Nanti ya anak-anak ulangi sendiri. Selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul. Lawan kata dari sifat wajib. Kebalikan dari sifat wajib. Juga ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Yang kedua, kitman, artinya menyembunyikan. Yang ketiga, khianat, artinya berkhianat. Dan yang keempat, baladah, artinya bodoh. Ini juga bisa kita tepuk tadi anak-anak. Biar kita juga tidak lupa, biar kita juga bisa hafal. Yo, diikuti. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Kizib, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, baladah, bodoh. Nah, supaya hafal, bisa dihafalkan tepuk. Jadi, sifat wajib bagi Rasul yang pertama yaitu tadi sidik, artinya jujur. Lawan kata atau sifat mustahilnya yaitu kizib atau dusta. Nah, jadi eh, Rasul itu pasti jujur, pasti benar perkataannya, perbuatannya itu pasti benar. Tidak mungkin, mustahil Rasul berbuat dusta. Dusta itu bohong. Yang kedua, tablik. Rasul itu pasti menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Mustahil atau tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan. Yang ketiga, amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi, mustahil atau tidak mungkin Rasul itu berkhianat, mengkhianati umatnya. Dan yang terakhir, fatonah artinya cerdas. Nah, mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh. Jadi Rasul itu cerdas, bisa menjawab semua atau bisa mengatasi persoalan-persoalan umatnya. Selanjutnya, pengertian sifat wajib dan sifat mustahil. Apa itu sifat wajib bagi Rasul?
Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki Rasul. Jadi yang ada pada diri Rasul. Kemudian untuk sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki Rasul. Jadi tidak mungkin Rasul memiliki sifat mustahil atau sifat tersebut. Ya, selanjutnya Rasul yang wajib dipercaya ada 25. Jadi Rasul yang wajib kita percayai ada 25 jumlahnya. Nah, supaya anak-anak bisa menghafal, mudah menghafalkannya, dibuat lagu seperti tadi. Judulnya 25 Rasul, nada lagunya Balonku. Liriknya kita ganti lirik 25 Rasul. Ayo diikuti bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub. Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Itu tadi lagunya 25 Rasul, ada lagu Balonku. Semoga anak-anak bisa menghafalkannya dengan lagu tersebut. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Perbedaannya Nabi dan Rasul, Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Jadi, perbedaannya ini, anak-anak. Kalau Nabi itu mendapat wahyu, diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Jadi tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu mendapat wahyu, diberi wahyu oleh Allah, selain untuk dirinya sendiri, juga harus disampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Nah, untuk persamaannya, persamaan Nabi dan Rasul, yaitu ada di sini. Nabi dan Rasul itu sama-sama laki-laki. Sama-sama laki-laki pilihan Allah. Dan sama-sama diberi wahyu oleh Allah. Bedanya kalau Nabi tadi wahyunya untuk diri sendiri. Kalau Rasul itu wahyunya selain untuk diri sendiri juga harus disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Nah, ini selanjutnya tugas Rasul. Rasul diutus Allah dengan tugas khusus yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan dari Allah agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Jadi, kita hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Kemudian, Rasul juga diutus dengan tugas menyampaikan pesan atau berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Jadi, kita semua
diberi kabar gembira oleh Rasul, barang siapa yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka Allah pun akan membalas kita dengan surga. Kemudian jika kita eh, ada kabar buruknya, jika kita tidak melaksanakan perintah Allah dan malah mengerjakan apa namanya itu larangan Allah, maka kita akan diberi hukuman yang setimpal. Maka dari itu, kita sudah diperingatkan, sudah diberi kabar oleh Rasul, ada kabar baik dan kabar buruk. Nah, makanya kita harus menghindari diri dari perbuatan yang buruk. Kemudian Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang masih buruk. Jadi supaya sikap kita, perilaku kita bisa semakin baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pembelajaran pada hari ini. Materinya sudah selesai. Selalu semangat dalam belajar kalian semua anak hebat. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak mau bertanya dulu, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Apakah kamu senang dengan pelajaran hari ini? Kita tadi sudah belajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah, sudah mengetahui arti dari iman, sudah mengetahui arti dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah, sudah mempelajari apalagi tadi sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sudah mempelajari Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, yang harus dipercayai, sudah mempelajari rukun iman. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.